Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Syaroni dari kelas A3 dengan NIM 130 2024 0120. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan teori graf dalam sistem transportasi. Pendahuluannya adalah yang pertama, teori graf memodelkan sistem terhubung seperti transportasi. Yang kedua, permasalahan transportasi dapat dianalisis dengan graf. Yang ketiga, tujuan meliputi menjelaskan penerapan graf dalam transportasi. Latar belakangnya adalah meliputi yang pertama, sistem transportasi semakin kompleks. Yang kedua, diperlukan pendekatan ilmiah untuk efisiensi. Dan yang ketiga, teori graf adalah alat analisis jaringan dengan simpul dan sisi. Yang keempat, membantu perencanaan jalur, deteksi kemacetan, dan optimasi rute. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu graf dan jenis-jenisnya? Yang kedua, bagaimana graf digunakan dalam sistem transportasi? Yang ketiga, algoritma apa yang dipakai untuk menganalisis graf? Yang keempat, contoh penerapan teori graf dalam dunia nyata. Tujuan dan metodologi. Tujuannya meliputi menjelaskan teori graf dan aplikasinya, memberikan contoh nyata dalam transportasi. Metodenya meliputi studi literatur, simulasi, dan visualisasi jaringan transportasi. Jenis-jenis grafnya adalah meliputi yang pertama, graf tak berarah adalah dua arah atau jalan umum. Yang kedua, graf berarah adalah satu arah atau jalan satu arah. Yang ketiga, graf berbobot meliputi sisi punya bobot adalah waktu, jarak. Yang keempat, multigraf adalah banyaknya sisi antar simpul. Yang kelima, graf siklik dan asiklik. Pemodelan transportasi yang pertama meliputi representasi simpul sama dengan titik penting transportasi. Yang kedua, representasi sisi sama dengan rute yang menghubungkan. Yang ketiga, bobot sama dengan waktu tempuh, panjang, dan biaya. Yang keempat, model penting untuk simulasi dan evaluasi. Manfaat teori graf meliputi yang pertama, menganalisis dan menyelesaikan masalah rute. Yang kedua, meningkatkan efisiensi transportasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang keempat, mempermudah pemahaman konsep abstrak dengan aplikasi nyata. Pengertian dan jenis graf. Yang pertama meliputi graf sama dengan G sama dengan V, E, terdiri dari simpul dan sisi. Jenisnya tak berarah dan berarah. Yang kedua, berbobot, misalnya jarak. Yang ketiga, terhubung. Terminologi penting adalah meliputi yang pertama, simpul atau bisa disebut dengan kata lain vertex adalah titik seperti halte. Yang kedua, sisi atau bisa juga disebut edge adalah jalur penghubung antar simpul. Yang ketiga, jalur atau bisa juga dibilang path dan siklus atau bisa juga dibilang cycle.
Contoh penerapannya adalah yang pertama, halte sama dengan simpul, koma, jalur sama dengan sisi. Yang kedua, sistem Transjakarta sama dengan graf. Yang ketiga, jarak antar halte sama dengan bobot. Kasus nyata dan teknologinya adalah meliputi yang pertama, algoritma Dijkstra, cari jalur terpendek. Yang kedua, Floyd-Warshall, jalur semua pasangan simpul. Dan yang ketiga, aplikasi seperti Google Maps dan Waze pakai teori graf. Manfaat-manfaat implementasinya adalah meliputi yang pertama, kita bisa menentukan rute tercepat dan efisien. Yang kedua, kita juga bisa menghindari kemacetan. Yang ketiga, kita bisa juga mengatur jadwal dan operasional transportasi. Kesimpulannya adalah teori graf sangat relevan untuk transportasi sehari-hari. Yang kedua, efisiensi, perencanaan, dan evaluasi jadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, diperlukan integrasi dengan teknologi modern. Sarannya adalah yang pertama, terapkan graf dalam desain transportasi perkotaan. Yang kedua, gunakan machine learning dan big data untuk analisis lanjutan. Dan yang terakhir, bangun sistem transportasi adaptif berbasis graf dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.